Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerjalah Engkau dengan luar biasa. Kami tidak mau terbatas oleh apapun. Kami enggak mau terhalang oleh apapun. Bekerjalah Engkau Tuhan dengan bebas pagi hari ini. Segala pekerjaan setan telah kami patahkan dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah capek atau belum Bapak Ibu Saudara? Oke, kita jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, yang kudus yang beri
Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita, biarlah hidup kita menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan disampaikan dan ditaburkan, hati kita, hidup kita telah siap untuk benih itu boleh bertumbuh. Dan benih itu boleh menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kita. Jangan hanya kita menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain boleh mengenal Yesus. Orang lain boleh mengenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus Engkau tinggal dalam hati kami, mencengkeram roh kami pagi hari ini. Haleluya. Kami yang sedang suam kuku pagi hari ini, yang rohmu terasa menjauh dari kami. Kami buka hati kami yang lebar ya Tuhan. Mari kembali kuasai hati kami, roh kami, hidup kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan tidak ada satupun dari antara kami yang pagi hari ini tidak dijamah oleh Tuhan. Kami mau roh kami diikat oleh Tuhan. Supaya Tuhan saja yang nampak pagi hari ini. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, roh yang tidak menginginkan firman Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami bersama-sama menaklukkan, mengikat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu roh-Mu bekerja dengan bebas, dengan leluasa, memberkati kami, membebaskan kami, memberikan damai sejahtera buat kami. Terima kasih urapan-Mu turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya senang bisa melihat saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena orang yang gembira itu tidak harus bicara tentang keuangan ya saudara. Tapi dengan semuanya baik-baik saja, pekerjaan baik, anak-anak baik, mertua baik. Tidak harus menantu yang kadang dipermasalahkan, kadang mertua ya saudara. Semuanya baik-baik saja, itu adalah berkat Tuhan ya saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya akan buka Alkitab kita bersama-sama di kitab Efesus saudara. Pasal yang ke-6, Alkitab kita di kitab Efesus. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Efesus 6. Saudara sudah mendapatkan ayat yang ke-16, oke? Yang belum mendapatkan boleh melihat di sini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam apa saudara katakan tadi? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan. Rasul Paulus menulis suratnya ini saudara, untuk jemaat yang ada di Efesus. Dia memberikan gambaran, iman itu bagi kita umat Tuhan itu seperti perisai. Perisai yang dipunyai seorang prajurit itu saudara. Perisai saudara. Dalam perjuangan seorang prajurit saudara. Prajurit yang tidak punya perisai, atau kalau bahasa Jawanya itu apa ya, tameng, pelindung, dia ini mudah ditaklukkan saudara. Mudah dikalahkan. Senjata api akan menembus tubuh seorang prajurit yang tidak menggunakan perisai. Jadi apa fungsi perisai itu? Gunanya, yang jelas untuk melindungi diri agar seorang prajurit bisa bertahan terhadap serangan musuh. Saudara, bagi kita orang percaya, Tuhan ngasih gambaran, perisai kita ini adalah iman. Perisai iman sebagai benteng pertahanan kita, penopang
kita, saudara. Kekebalan kita, perlindungan kita. Daya tahan tubuh di kehidupan rohani kita, saudara. Iblis itu tahu bagaimana caranya dia menjatuhkan saya dan saudara. Dia jauh lebih berpengalaman. Usianya pun jauh lebih. Dia tahu satu demi satu dari kita. Bagaimana menaklukkan kita. Bagaimana menjatuhkan kita. Membelenggu kita. Sebab itu Rasul Paulus ingat kita, saudara. Gunakanlah perisai iman sebagai perlindunganmu. Sebagai bentengmu. Kekebalan tubuhmu. Anak Tuhan, saudara. Kenapa banyak anak Tuhan jatuh dalam dosa? Mudah ditaklukkan. Dapat jodoh. Jodohnya kebetulan bukan. Iya. Dan sudah mulai meninggalkan dicepat loh, saudara. Kesel. Kok abot ya? Kalau prajurit menggunakan tameng itu berat, saudara, karena itu besi. Bukan plastik. Nek plastik didor ya gampang. Ini bukan plastik, bukan karet. Bukan kain. Tapi besi baja. Baja yang ditempel, yang dipakai itu. Jadi itu berat. Untuk berlari saja, seorang prajurit itu perlu kekuatan, saudara. Karena sangat berat perisai yang dipakai itu. Jadi wong Kristen ternyata nggak enak yo. Abot. Gunakno perisai ini kok yo abot. Sekali-kali tak tinggal no kok yo, Tuhan. Aku mohon maaf, aku tak tinggal no yo perisaiku ini. Saudara, iblis itu saya mau katakan sekali lagi, dia tahu kelemahanmu. Dia tahu bagaimana caranya dia menjatuhkan kita. Kalau ada, saya sering ngasih perumpamaan seperti ini, saudara. Kalau ada anak Tuhan, kelemahannya itu di keuangan. Jangan pernah mau berkecimpung di keuangan. Bukan berarti orang itu nyekel duit, bukan itu maksudnya. Misalkan saudara ditunjuk di sebuah organisasi gitu ya, entah itu sekarang apalagi marak politik di kepartean, politik di sekolah, yang anak-anak sekolah, di organisasi sekolah maksudnya, di OSIS. Di apa saja yang berkaitan dengan keuangan. Kalau kita merasa kita itu lemah di keuangan, jangan mau. Jangan mau ditunjuk jadi bendahara. Ini jujur ya, saudara. Kan enggak mudah pegang keuangan itu. Kadang ada orang menggunakan keuangan bukan karena kebutuhan. Paham ya? Karena saya pernah nyinggung ini di renungan saya beberapa waktu lalu. Ada orang yang lemah di keuangan, gak tegoan nek ndelok uang itu loh, saudara. Saudara, gimana? Mama-mama di sini tegoan gak nek ndelok uang? Gak tego. Aduh. Gak tegoan nek ndelok uang. Artinya seperti ini. Ada orang yang pandai pegang keuangan, itu tegoan artinya. Disiplin keuangan. Kalau uang ini harusnya bayar uang untuk listrik, untuk PAM, untuk anak sekolah, udah nggak DOT-OT. Ada lagi, ini untuk nyicil kendaraan, udah nggak DOT-OT. Kan kita biasanya punya uang lain-lain. Wah, iki wis untuk belanja, untuk apa-apa lah, iki boleh. Sebebas-bebasnya kita menggunakan uang kita, tapi tentu dengan bijaksana. Lah, kalau kenapa orang nggak bisa menggunakan uang lain-lain tadi tidak dengan bijaksana, saudara? Misalkan, sesekali boleh ya saudara ini makan di luar dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Sesekali.
ya. Tombol kepingin, tombol refreshing itu boleh. Tapi bukan berarti sehari 3 kali itu makan di luar. Itu jenenge ngombe obat. Karena orang itu keuangan makan di dalam rumah dengan di luar itu berbeda. Uang 100.000 bisa dimakan dengan satu keluarga, satu hari, tapi sekali makan di luar, tidak cukup. Apalagi tante ini, wah anggotanya wakeh. Durung lek J melok, durung lek Mas Bram melok, wah, durung lek Kak Feby melok, wah, tidak cukup. Jadi harus pandai. Kita harus tegoan lek masalah keuangan. Artinya begini, Saudara. Kita harus mendisiplin diri kita dengan keuangan kita. Supaya apa? Iblis itu tidak kita tidak boleh juga menyalahkan mengkambing hitamkan iblis. Ada orang kadang senang mengkambing hitamkan iblis, iblis hitam dikambing hitam nona. Semua kesalahan dosa yang kita perbuat mesti ini godaan iblis. Nah, ini godaan iblis. Padahal kita yang tidak bisa mengendalikan diri. Juga ada orang yang kelemahannya adalah, ini tadi orang keuangan ya. Lek kita kelemahan keuangan jangan mau jadi bendahara. Ada orang yang punya kelemahannya di mata. Gampang tresno. Jenenge tresno ae ora gampang jatuh cinta iki jenenge tresno gampang jatuh cinta. Ada orang yang mudah sekali jatuh cinta. Ada orang yang seperti itu. Cedek mbek uang sedilu suka. Jek kenal 1 jam, 2 jam, wis seneng. Lah, kalau saudara merasa aku ini orang yang mudah jatuh cinta, jangan terlalu sering bermain dengan lawan jenis. Paham ya? Karena tahu, aku kelemahannya di sini. Karena lawan jenis itu tidak bisa ditengking. Kayak saudara ketemu hantu di kamar mandi, di tempat gelap, saudara bisa menengking dalam nama Yesus. Dia akan pergi menjauh dari kita. Lah lek cewek, lek cowok ditengking ya ora iso. Dalam hati, dalam nama Yesus, tapi kita mendekat. Eman lo tante, cantik lo tante, masa apa ini ditengking iki. Saudara, iblis itu tahu bagaimana menjatuhkan kita. Sebab itu perisai iman itu kita harus pakai, jangan dilepas. Terus pergunakan perisai iman itu untuk pertahanan kita. Seperti yang katakan saudara, bagi orang percaya, bagi kita yang terpanggil, kita akan terus belajar beriman sama Tuhan. Di Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti tidak kita lihat, belum kita lihat. Jadi iman itu saudara, memang sulit diterjemahkan dengan kata-kata. Kebanyakan orang Kristen, kebanyakan saya dan saudara, percaya mujizat dulu, baru percaya. Bener ya? Pertolongan itu datang dulu dong Tuhan, baru aku percaya. Aku akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau Tuhan tolong aku dulu. Aku akan beriman, percaya benar-benar sama Tuhan. Kalau aku sudah disembuhkan. Lah kalau belum ya maaf ya Tuhan. Aku ini manusia biasa kok. Penuh kelemahan, yang enggak bisa aku gampang percaya. Enggak bisa saudara. Karena firman Tuhan ngomong, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Misalkan, saudara punya pacar yang tidak seiman. Saudara ingin meninggalkan dia.
Atau bukan seperti ini. Saudara, ada orang yang mendekati kamu, mendekati kalian, yang jomblo ini loh, kalimat ini untuk yang jomblo loh ya. Tidak berlaku untuk yang sudah menikah. Ini saya katakan yang belum yang menikah. Misalkan ada seorang yang mendekati kalian. Dan kebetulan dia ini tidak seiman dengan kita. Saya ditanyain sama beberapa anak-anak muda di sini, isi di sini. Piye tante? Saya tanya ke dia lagi, menurutmu piye? Ya sebenarnya ada dua, saya kasih ada dua jalan sayang untuk kamu. Yang pertama, mendoakan dia, bisa nggak kamu membawa dia? Dalam bawa dia untuk kenal Tuhan. Bisa tante? Yes tante. Ya ayo. Berjalan 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Seandainya belum berhasil. Kamu ya harus tetap mengambil keputusan. Berani enggak ngambil keputusan? Kalau dia bukan dari Tuhan, ya sudah. Dilepaskan. Dan beriman. Punya kepercayaan Tuhan akan kirim yang lebih baik dari dia, yang seiman. Kalau yang dari Tuhan itu kan seperti itu. Tuhan kasih damai sejahtera dalam hatiku, kasih sukacita dalam hatiku. Sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita mau, saudara. Anak-anak muda, ya. Tidak ada yang sulit asal kita mau, asal mau. Percaya dalam pengharapan janji Allah. Saudara, Tuhan itu tidak akan ingkar janji kok saudara. Tuhan itu, anak saya itu sering guyon ya saudara. Bagaimana dengan orang yang memang tidak menikah? Ya tidak apa-apa. Anak saya itu sering ganggu waktu Oma Titi masih hidup ini ya. Oma Titi masih hidup itu anak-anak saya ngomong, wah Oma, jodohnya Oma ini pasti patah hati. Entah dia ada di mana karena Oma sudah menutup pintu. Kan setiap orang kan Tuhan ngomong dipasang-pasangkan, dijodoh-jodohkan. Tuhan itu sudah menyiapkan semua orang itu dengan pasangannya masing-masing. Ya kemudian kalau berarti pasangan Oma Titi ini jadi Romo. Anak saya ganggu Oma. Oma pasangan Oma ini pasti jadi Romo ini gara-gara Oma nggak mau. Kita enggak usah nebak-nebak seperti itu, saudara. Itu kan pikiran saya, pikiran saudara. Loh, yang jelas saudara yang kita ini anak Tuhan harus tetap punya keyakinan seperti itu, saudara. Karena Tuhan itu enggak pernah salah. Tuhan itu memberikan kita sepasang. Dan itu selalu ada, enggak mungkin. Dan pilihan Tuhan itu enggak pernah salah, saudara. Kalau itu pilihan Tuhan. Nah kalau kadang-kadang pilihan kita yang salah. Karena apa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah melibatkan Tuhan, percayalah ya. Lek sudah menikah jok ngomong, iki salah pilihanku Tuhan. Piye carane Tuhan? Wis enggak boleh itu, sudah enggak boleh ada pertanyaan seperti itu. Kalau sudah menikah enggak boleh ada pertimbangan seperti itu. Ya wis ini dari Tuhan, dinikmati. Kan iya saudara? Pasangan Tuhan, pasangan yang Tuhan berikan buat kita itu bukan hanya kita yang mau proses dia, kita ini ya diproses. Saudara jangan berpikir kadang kita ini, aku diproses sama Tuhan sama oleh suamiku, oleh istriku. Padahal DE ya podo mengatakan hal yang sama. Tuhan berikan kesabaran aku menghadapi suamiku. Suami ini jane podo. Oh Tuhan. Seandainya aku bisa membungkam dia. Kadang ada istri yang super cerewet, saudara. Dari pagi sampai malam itu enggak berhenti menyanyi. Kalau suaranya merdu enggak apa-apa, ini suaranya membuat hati suami kadang sakit. Membuat hati anak-anak terluka. Hati-hati ya dengan mama-mama. Saya ini mama juga, saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai itu sampai menyakiti anak-anak kita, menyakiti pasangan kita, menyakiti istri kita.
Ya, boleh menyanyi, nyanyinya itu sekali-kali gitu loh. Saudara. Nyanyinya itu nyanyi yang merdu boleh. Saudara, iman tidak hanya berbicara tentang kita ini harus berjalan terus. Ikut Tuhan, maju berjalan terus. Maju terus. Tidak hanya seperti itu saudara. Tetapi bicara tentang pengharapan yang pasti. Mungkin apa yang kita harapkan selama ini, yang kita doakan, apa yang kita nantikan itu belum terwujud, belum datang. Jangan lepaskan genggaman kita ya saudara. Pakai terus perisai iman sambil menanti janji Tuhan. Saudara, banyak anak-anak Tuhan jatuh, gagal saudara. Karena kita ini kadang sering lupa kepada janji Tuhan. Wong nunggu itu memang enggak enak ya saudara. Orang menunggu itu memang enggak enak, nunggu janji Tuhan itu paling. Bagaimana saudara? Agar iman kita ini terus bertumbuh, agar iman kita ini terus terpelihara dengan baik. Yang pertama, beriman bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan. Jadi iman itu juga timbul dari pendengaran. Saudara, firman Tuhan itu harus sering kita dengar. Saudara yang kadang nganggur, di dapur, masak, bekerja, di kendaraan, di toko, di mana saja. Di waktu-waktu engkau senggang, di waktu Tuhan memberi kesempatan sendirian. Gak mungkin toh saudara gak pernah sendirian. Ada yang selalu gak pernah sendirian? Walaupun sekali. Selalu enggak, mungkin ada orang iso tante aku sendirian, mesti ruami putuku akeh, anakku akeh. Tapi selalu Tuhan kasih kesempatan kita untuk bersendirian. Gunakan waktumu itu, bersendirian itu. Sekarang itu HP kita kan canggih saudara ya. Saudara bisa dengarkan firman Tuhan lewat khotbah-khotbah. Pujian yang menguatkan, pujian rohani. Ojo dangdutan tok. Dari pagi sampai malam, HP-nya, radionya, musiknya, munine dangdutan terus. Ya piye carane kita dikuatkan iman kita? Lek sing dirungokno iku ya apa le? Salah situ lagu dangdut le. Ayo saudara, karena apa? Saudara dengarkan lagu-lagu duniawi itu ya, itu membuat nangisnya itu berbeda. Saudara, hancur hatinya orang menyanyikan lagu rohani, itu dengan mendengarkan lagu pop, lagu yang melankolis itu hancur hatinya itu beda. Orang yang patah hati, dengarkan lagu rohani, hancur hatinya itu ke Tuhan. Tapi lek lagu kamu sedang patah hati, yang didengarkan itu lagu-lagu melankolis, lagu-lagu duniawi itu. Hancur hatinya itu meratapi nasib, penderitaan. Kok aku ya ditinggal, padahal aku ini orang yang baik. Aku ini setia. Kok diselingkuhi, kok dihianati. Lain saudara. Lagu-lagu rohani yang kita dengar itu membangkitkan iman kita. Ayo ya. Daripada engkau di rumah denger roti dibuantar-bantarno itu. Sing tonggone sampai duwenger itu lagu-lagu dangdutan loh saudara. Saya itu setiap pagi itu denger lagu dangdutan itu setiap pagi. Di depan itu walaupun sendirian nyetel musik saya sampai mikir iki apa dangdutan mek karaoke ning ngarepe kanca ngono ya. Denger musik itu buantar. Di sebelah denger musik. Depan ini paling kenceng saudara. Jadi dengarkan lagu-lagu rohani. Kalau engkau takut mengganggu orang lain, gimana tante? Kalau aku ini sedang bersama orang lain, apa yang kita lakukan? Di kendaraan, naik bis, naik kereta. Iya dong, kita tetap bisa apa? Mengkonsumsi hal-hal yang baik, menolong iman kita, saudara. Yuk belajar, dengarkan. Jadi prioritas.
Saudara, siapa di sini yang masih percaya weton-weton, zodiak? Nah. Orang yang lahirnya wage, ojo sampai nikah dengan yang wetone pon misalnya. Punya calon menantu. Lih, takokno dhisik. Lahirnya bulan apa? Tanggal piro? Nah, takokno. Wah, ora jodoh le. Ora entuk deh. Lho iki seiman lho, Ma, apa? Wis tapi wetone beda. Abot nanti uripmu abot iki. Wetone kok ngene iki wis ora iso. Ada orang yang juga seperti ini, Saudara. Primbon. Saudara, itu orang-orang Jawa kuno. Nggak tahu sampai sekarang masih ada yang pegang kok enggak ini. Halo, halo, halo. Ada yang masih punya primbon di rumah? Kalau mau aku ini aku kelahiran bulan ini, zodiakku ini Libra. Misalkan ada yang percaya seperti itu kan ya. Libra. Wow, kondisi keuanganku dalam minggu ini baik. Wah, berarti itu foya-foya iki aku sedikit. Karena nanti baik, dapat job ini nggak ngerti tekondi. Karena menurut primbonku seperti itu dalam minggu ini keuanganku baik. Wow, aku ternyata tidak boleh keluar hari Kemis ini. Aduh, padahal ono has family Kemis iki wis ora usah budal. Karena menurut primbon Kemis iki hari jelekku. Enggak boleh pergi kemana-mana. Ada kan seperti itu? Iki wong Kristen ya akeh sing koyo ngene. Pendeta itu banyak yang seperti ini. Saya itu heran. Baru menghadiri pernikahan dalam beberapa waktu lalu. Anaknya pendeta. Saya kaget. Saya jawab, kok milih dino ngene, jam yam ini, jam ibadah. Jadi aku minta maaf aku teko hari ini. Soalnya besok minggu anak jam ibadah. Pineh lo, Bu Markus. Pitung-pitung mbek besan. Hari yang baik itu hari Minggu ini, jamnya ya jam 09.00 jam 10 iki. Astagfirullahaladzim. Ki pendeta iki. Sudah kalau seperti ini saya nggak mungkin berdebat sudah. Ya sudah. Sudah itu ya sudah. Ki anak Tuhan loh saudara. Pendeta iki. Hidup kita ini saudara, saya mau katakan yang buat primbon sopo? Saya tanya yang bikin primbon itu sopo? Lah. Yang membedakan ini iki Libra, Capricorn, Leo. Iki sopo sing kayak jeneng? Ya manusia, sing kayak jeneng wage, legi. Apa iku? Itu ya manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh primbon loh saudara. Hidup kita tidak ditentukan oleh weton kita. Hidup kita ini yang punya adalah Tuhan. Iman kita kepada Tuhan itu yang menentukan hidup kita. Sebab itu keluar masuk pintu. Dibuang, dibakar primboni itu. Wes jangan lihat-lihat lagi bintang-bintang. Karena hidup kita, mati kita itu kepunyaan Tuhan. Keluar masuk kita. Kita berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang pelihara kita. Bintang tidak bisa melindungi kita. Wetonmu ora iso nglindungi kowe. Saudara. Ora perlu gawe jenang abang, jenang putih. Lek ape gawe ya ora apa-apa, lek ngirimi tante Dede ya seneng. Tapi bukan dalam rangka nyelameti wetonmu gitu loh. Jenang enak kok ya. Tapi bukan memperingati weton-weton kita itu loh saudara. Lek ulang tahun yo tante diundang seneng ulang tahun. Tapi bukan nyelameti wetonmu itu loh saudara. Karena weton kita tidak menyelamatkan kita. Ini banyak orang Kristen yang masih percaya seperti ini saudara. Menikahkan anak itu harusnya kan milih bulan ini karena aku itu arisan. Tanggung bulan ini. Oh iya anakku libur kerja. Aku menikahkan anakku bulan ini. Cuacanya cerah. Itu pertimbangan seperti itu enggak apa-apa. Aku panen. Bulan ini aku panen jadi aku punya duit. Bukan karena weton. Gitu loh, kita masih ada yang masih seperti itu harus bertobat. Ya saudara.
Abot loh tante, wis harus bertobat. Tinggalkan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Iman kita ini hanya kepada Tuhan. Iman harus iman kita supaya bertumbuh terpelihara dengan baik, sering dengar lagu-lagu rohani, sering dengarkan firman Tuhan ya saudara. Baca firman Tuhan. Iman bertumbuh juga melalui apa saudara? Yang kedua, lewat ujian dan kesulitan. Aduh, ojo lagi tante, abot lagi. Dengarkan firman Tuhan oke, tapi lewat ujian dan aduh ojo ini. Abot ini. Tapi memang Tuhan itu kadang sering menolong saya dan saudara lewat ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Lewat penderitaan yang Tuhan izinkan itu membuat iman kita ini semakin kuat saudara. Iman kita ini kayak sebuah apa kalau saudara mancing apa ya? Saudara nangkap yang ganas itu apa? Oh, kok ganas? Apa ya? Bukan. Kepiting. Saudara kalau nangkap kepiting, dia semakin kita pegang, dia akan semakin apa? Semakin merespon dengan cepat. Dia akan megang kita dengan gandoli dengan kuat. Gitu lah saudara. Mencengkeram. Iman kita kepada Tuhan itu harusnya seperti itu saudara. Kesulitan datang itu kita semakin kuat, semakin mencengkeram, semakin gandol sama Gusti. Gandolan kita itu harus Gusti saudara, karena yang kuat itu ya Tuhan. Kalau saudara gandol tok, mempercayakan hidupmu kepada suami, lain. Ya kalau umur suami kita lebih panjang daripada umurmu. Jadi gandolannya itu harus Tuhan. Ke anak boleh enggak jadi gandolan? Enggak boleh juga. Karena hati manusia itu bisa berubah. Ya enggak saudara? Gimana kalau gandolanku kepada itu familiku yang sing sugih lho, sing biasa sering bantu aku itu loh. Boleh enggak? Suatu hari dia mengecewakan kita juga. Jadi kalau gandol itu gandolannya itu yang pasti. Yang pasti-pasti saja. Yaitu Tuhan kita. Yang enggak mungkin kita terjatuh. Kalau gandolnya itu Tuhan. Kekuatan kita ini Tuhan, saudara. Kemudian yang terakhir. Iman bertumbuh ketika kita ini berani bertindak. Berani melangkah. Saudara, iman yang kita punya ini enggak nampak. Ya saudara enggak? Benar enggak? Besar kecilnya imanmu enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Engkau sendiri. Dan Tuhan. Walau iman ini sifatnya pribadi saudara. Tapi juga bisa bermanfaat untuk menguatkan orang lain. Percaya kita kepada Tuhan itu bisa menolong orang lain. Menguatkan iman orang lain. Misalkan, saudara nggak punya uang, punya lah, nggak mungkin nggak punya uang sama sekali, punya, tapi sedikit, gitu ya saudara. Jadi kalau saya ditanya iya anak saya gini, mama punya uang, punya, banyak apa sedikit? Ya mama tanya kamu untuk apa? Kalau buat es krim ada. Lah bukan itu mah, yang besar lagi. Yang besar berarti belum ada sekarang. Ini saya mau kasih contoh seperti ini saudara. Saudara misalkan keuangan di dompet kita ini cuman tinggal tipis. Misalkan tinggal 57.000 misalkan. Saya kasih nominal yang kecil. Itu biasanya kantong anak sekolahan toh ya. 57.000, bener Kak J? Misalkan, aduh ada teman kita yang sakit dan dia nggak bisa beli obat. Saya pernah merasakan hidup di asrama seperti itu saudara. Saya sering mah kambuh, sering sekali. Jadi kalau mah kambuh itu teman saya ngasih biasanya bikin
teh kental, karena namanya anak di asrama. Dibuat no bubur, saudara ngerti lek buburnya di asrama itu bukan dari beras, kemudian diaduk sampai jadi bubur, bukan. Zaman saya dulu, teman saya bikin no bubur saya dari nasi. Saudara tahu dari nasi dikasih air, dikasih garam, meruh rasanya kaya opo. Wong loro di ngongkon maam seperti itu. Dari nasi dikasih air, dihancur di, katanya sama aja dengan bubur. Misalkan kita mahasiswa punya, waduh temanku ini butuh pertolongan, tapi uangku cuma 57.000, berani nggak aku ngasihkan? Aduh, Tuhan gerakkan untuk memberikan yang 50.000 ke teman kita, yang 7.000 untuk kita. Iki kok ge persembahan lek ono ibadah cepel. Tapi pada waktu berani memberikan itu, saudara, berani bertindak. Iman itu kan perlu tindakan. Percaya Tuhan pelihara dia, ya Tuhan akan memberkati. Saudara yang tidak punya iman, yang tidak percaya, ojo nekat. Karena iman itu bukan bicara tentang nekat, saudara. Iman itu bicara tentang percaya. Seperti ketiga teman Daniel. Siapa namanya? Sadrak, Mesak, Abednego. Pada waktu dia diperhadapkan di perapian yang menyala-nyala, dapur besar yang menyala-nyala itu. Bahkan pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dilempar, apinya dibesarkan 7 kali lipat. Kalau tidak punya iman, karena iman itu bukan nekat, saudara. Kalau kamu gak menyembah berhalaku, masuk dalam perapian, dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu, perlindungan Tuhan. Saudara ya, ingat, iman itu bukan bicara tentang nekat. Wes, aku nekat, tak nikahi ya arek iki. Wis rapopo make beda iman. Nekat. Iman itu bukan seperti itu. Ya. Karena bicara iman itu bicara tentang percaya. Seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Kalau di meja makan itu pulang sekolah selalu ada makanan. Anak kecil itu enggak mungkin dia di rumah, dia mikir nanti ibuku punya beras enggak yo untuk dimasak. Itu enggak ada pikiran seperti itu. Bapakku ndek duit enggak yo? Aku besok sekolah ngasih uang saku, enggak ada pikiran seperti itu. Yang dia tahu, dia makan 3 kali, berangkat sekolah pakai uang saku. Kan seperti itu. Iman itu harus seperti itu, percaya. Walaupun tidak melihat. Berpengharapan yang pasti, walaupun belum mujizat itu belum ada. Belum menjadi bagian milik kita. Tapi kita percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Saat ku tak melihat jalan. Ya. Saat ku tak melihat jalanmu, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, Pengharapanku hanya padamu. haleluya. Oh Jesus, haleluya. Melihat
Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, saudara. Berikan imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Oh Yesus, hatiku percaya. Percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami percaya. Selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antara engkau pagi hari ini yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Engkau bingung harus melangkah ke kanan atau ke kiri. Engkau terasa dihimpit, terasa berat hidupmu. Mari pagi hari ini percaya tetap kepada Tuhan. Dia yang pelihara hidupmu. Dia akan menopang engkau. Engkau yang butuh dukungan doa, mari majulah ke depan. Kita akan mendukung engkau bersama-sama dalam doa. Majulah ke depan. Ku percaya, hatiku Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya. Taruh hatimu, taruh hidupmu. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, Hatiku percaya. Selain yang menghadapi pergumulan, saya mau bertanya kepada saudara. Mungkin ada di antara engkau hari ini yang sedang ragu-ragu. Engkau sedang bimbang hari ini. Di tempatmu angkatlah tanganmu. Tuhan melihat engkau. Di tempatmu berserahlah kepada Tuhan. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera untuk engkau. Memberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati. Di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Kami perlu topangan tanganmu.
Kami terlalu rindu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau. Hatiku percaya. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini karena kasih sayang Tuhan, karena penyertaan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa sehat. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah. Terima kasih kalau kami masih bisa bekerja. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih kebaikan dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan memberikan kekuatan, damai sejahtera buat kita semuanya dan penyertaannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Mari ibu-ibu